Saat ini, hampir seluruh negara yang ada di dunia sedang dilanda bencana, yaitu dilanda mewabahnya virus COVID-19 atau yang biasa kita sebut sebagai virus corona. Termasuk juga negara kita, yaitu negara Indonesia. Kasus pertama terjadi di daerah Depok, adanya 2 orang sebagai kasus positif corona pertama di Indonesia. Maka dari itu, pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan pemerintah nomor 21 tentang pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa kita sebut PSBB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlin Fibianjana. Di sini saya akan membahas tentang analisis organisasi dalam materi kelompok saya. Penyebaran virus SARS-CoV-2 sebagai penyebab pandemi COVID-19 menjadi kegelisahan dan ketakutan di berbagai daerah Indonesia maupun di seluruh dunia. Meski pemerintah sudah mengambil langkah strategis dan langkah inisiatif, namun peran kaum muda untuk aktif memastikan advokasi kesehatan masyarakat ini disebut penting. Kaum muda menjadi kelompok masyarakat sipil yang aktif, yang memiliki jangkauan luas dan sumber daya potensial untuk mendorong kebijakan yang efektif dalam pengendalian dan pencegahan COVID-19 di berbagai daerah Indonesia. Untuk mendorong peran kaum muda ini, Center for Indonesia Strategic Development Initiative atau yang disingkat CISDI dan Solidaritas Berantas COVID-19 atau SBC telah menerima aplikasi dari 267 kaum muda dan individu dari 23 provinsi tergabung dalam koalisi gerakan Garda Muda Berantas COVID-19. Adapun juga perwakilan organisasi kaum muda tersebut bergerak dalam 2 batalion yang memiliki beberapa misi, mulai dari pemetaan dan kondisi implementasi kebijakan efektif di daerah, analisis rekomendasi kebijakan, serta kampanye kreatif. CISDI berperan sebagai CISDI ini berperan sebagai focal point yang memiliki jejaringan ke organisasi profesi, kesehatan, peneliti, laboratorium hingga pemerintah pusat. Tujuan utamanya ini untuk mengaktifasi upaya pencegahan serta melakukan komunikasi risiko di masyarakat. Salah satu agenda utama pertemuan atau daring ini adalah peningkatan kapasitas terkait situasi nasional serta pemetaan kebutuhan advokasi agar kaum muda terlibat lebih jauh dalam perumusan kebijakan di daerah. Nah, lalu konsolidasi ini diharapkan dapat memberikan temuan-temuan baru mengenai implementasi kebijakan di daerah dan mendorong kontribusi kaum muda dalam pencegahan dan penanganan COVID-19. Salah satu perwakilan organisasi kemudaan yang tergabung dalam Garda Muda Berantas COVID-19 GMBC, Nesa Mutiara, berharap perlibatan kaum muda dapat diberikan ruang secara optimal. Dituturkan Nesa bahwa kaum muda ini memiliki peluang yang besar untuk berkontribusi dalam penanganan COVID-19 baik secara langsung sebagai relawan maupun dengan menyampaikan aspirasi penanganan pandemi dari berbagai masyarakat kepada pemerintah melalui inisiatif kaum muda seperti Garda Muda Berantas COVID-19. Saya Zetira Zarafarin ingin mempresentasikan analisis publik dalam upaya menangani wabah virus corona yang semakin meluas di Indonesia. Pemerintah menganjurkan masyarakat untuk menerapkan social distancing atau pembatasan sosial. Apa itu social distancing? Social distancing merupakan salah satu langkah pencegahan dan pengendalian infeksi virus corona dengan menganjurkan orang sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain. Namun, pada saat ini masih banyak masyarakat yang tidak taat pada peraturan pemerintah. Masyarakat bersikap masa bodoh terhadap social distancing yang diterapkan pemerintah untuk mencegah virus corona tersebut. Pemerintah masih belum menerapkan hukuman bagi masyarakat yang tidak menaati aturan tersebut. Pemerintah masih menegur masyarakat yang tidak taat pada peraturan. Masih banyak masyarakat yang masih menganggap virus corona ini tidak berbahaya. Padahal virus ini sangat cepat menyebar apabila masyarakat tidak melakukan social distancing. Selain social distancing, pemerintah menganjurkan masyarakat yang masih berpergian keluar karena bekerja atau membeli bahan makanan agar memakai masker dan membawa hand sanitizer. Sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samardia dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan goals dan objektif dari proposal yang saya susun ini, yang kelompok saya susun ini. Yang pertama ada goals. Goals itu berarti tujuan. Tujuan dari kita menyusun proposal ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait bahaya virus COVID-19 yang sedang mewabah di Indonesia, sehingga masyarakat lebih waspada dan diharapkan dapat mengikuti arahan pemerintah dan Kementerian Kesehatan untuk selalu menjaga daya tahan tubuh serta melakukan social dan physical distancing. Selanjutnya yang kedua ada objektif. Objektif ini berarti fokus penelitian kita. Fokus kita itu kan masyarakat Indonesia. Nah, objektif kita atau fokus kita itu terbagi menjadi 4 capaian. Yang pertama adalah masyarakat mengetahui bahaya dari virus COVID-19. Terus yang kedua, masyarakat mengetahui bagaimana cara penyebaran virus COVID-19 itu sendiri, sebahaya apa, dan bagaimana pencegahannya. Lalu yang ketiga ada masyarakat melakukan social dan physical distancing selama masa penyebaran COVID-19 berlangsung. Jadi selama masa pandemi ini. Terus yang terakhir itu ada masyarakat mengetahui langkah atau tindakan apa saja yang harus mereka ambil jika mereka terserang atau melihat seseorang yang terserang virus COVID-19 itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Aliasa. Di sini saya akan menjelaskan strategi kampanye PR yang kami lakukan untuk sosialisasi COVID-19 ini. Jadi strategi yang kami pakai atau kami lakukan yaitu menggunakan strategi proaktif. Karena kalau kita mempelajari strategi kampanye PR kan dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu proaktif dan reaktif. Kalau proaktif itu berupa tindakan atau aksi, sedangkan reaktif yaitu reaksi terhadap keadaan sekitar mengenai perusahaan Anda. Contohnya seperti isu negatif. Jadi dapat disimpulkan bahwa sosialisasi COVID-19 ini kami menggunakan strategi proaktif karena ini sosialisasi harus menggunakan tindakan atau aksi. Namun tindakan ini kami tidak melakukan secara langsung, tapi melainkan melalui teknik digital. Contohnya yaitu mengajak masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan melalui media-media seperti media sosial, media massa. Yang kedua yaitu menghimbau RT atau RW memasang spanduk atau banner di tiap gang yang berisi tentang pencegahan COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faradian Nusna akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Komunikasi efektif. Yang pertama itu informasi. Nah, untuk mensosialisasikan dan memberikan informasi terhadap masyarakat luas untuk menghadapi COVID-19, Kominfo harus menggandeng seluruh stakeholders agar membantu pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Untuk stakeholders penyiaran misalnya, sudah dilakukan berbagai macam iklan layanan masyarakat terkait COVID-19. Iklan layanan masyarakat juga mensosialisasikan pentingnya social distancing, bahaya COVID-19, cara menjaga kesehatan dan stamina, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam membantu kalangan medis, dan lain-lain. Selanjutnya ada persuasi. Nah, pemerintah pusat diharapkan melakukan sosialisasi terhadap pemerintah daerah, dan pemerintah daerah melanjutkan kembali kepada stakeholdersnya, seperti para camat, lurah, RW, maupun RT. Tidak hanya kepada lapisan masyarakat saja, tetapi pemerintah pusat dan daerah juga melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha dan juga kepala perkantoran. Selanjutnya ada kredibilitas. Pemerintah dinilai dapat mempersuasi masyarakat untuk meyakini masyarakat mengikuti arahan pemerintah, karena pemerintah memiliki kekuasaan. Nah, yang terakhir ada verbal. Verbal di sini tuh tertulis gitu, kayak contohnya banyak slogan-slogan gitu kan, atau kayak di internet kita atau provider kita
Ada tulisannya kayak stay safe, stay at home, atau di rumah aja, di rumah lebih baik, dan lain-lain. Social distancing atau physical distancing itu merupakan salah satu langkah untuk mencegah menyebarnya virus corona ini. Dengan kita menerapkan social distancing atau physical distancing, diharapkan kedepannya itu mampu mencegah banyaknya kasus positif COVID-19 di Indonesia. Choosing communication tactics. Taktik komunikasi adalah elemen yang terlihat dari rencana strategis. Ada beberapa kategori dalam pemilihan pendekatan, antara lain: pertama, interpersonal communication. Taktik interpersonal communication ini menawarkan kesempatan tatap muka untuk keterlibatan dan interaksi pribadi, contohnya pertukaran informasi. Dalam hal ini, pemerintah pusat harus berinteraksi dengan para petinggi ataupun pemimpinan perusahaan untuk mensosialisasikan bahaya dan juga pencegahan terhadap COVID-19. Pemerintah juga bisa langsung berinteraksi dengan masyarakatnya via daring. Organizational media. Media ini secara umum adalah media yang dikontrol, internal, non-publik yang dapat digolongkan dalam 4 kategori, yaitu publikasi umum, direct mail, dan audio-visual media. Taktik yang keempat adalah iklan dan media promosi. Yang pertama itu ada iklan radio. Iklan di radio ditunjukkan kepada pendengar di semua saluran radio seluruh Indonesia. Iklan melalui media ini berisi tentang bagaimana cara mencegah penularan COVID-19 atau coronavirus guna memutus rantai penularan virus. Yang kedua itu ada iklan televisi. Iklan di televisi ditunjukkan kepada penonton di semua channel televisi, baik televisi swasta maupun televisi nasional. Iklan di media televisi berisi bagaimana cara mencegah penularan COVID-19 atau coronavirus guna memutus rantai penularan virus. Yang ketiga itu media sosial. Media sosial yang digunakan untuk mensosialisasikan pencegahan penularan adalah akun resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan ditujukan kepada pengguna media sosial di bawah ini. Yang pertama itu Instagram, yang kedua Twitter, yang ketiga Facebook, dan yang keempat YouTube. Sosialisasi dalam media sosial ini berbentuk poster dan video animasi yang menarik yang berisi bagaimana cara mencegah penularan COVID-19 atau coronavirus dan betapa pentingnya untuk tetap di rumah jika tidak dalam keadaan darurat guna memutus rantai penularan virus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arina Tiasi. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya yang akan membahas tentang Implementing the Strategic Plan. Di Implementing the Strategic Plan ini kita akan membahas yaitu siapa audiens yang akan dituju untuk mensosialisasikan program ini, dan yang kedua adalah materi publikasi yang akan disampaikan. Personal ini menyangkut audiens siapa yang akan kita tuju. Dalam program ini, kelompok kami akan menunjukkan sosialisasi ini kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali dan tanpa memandang strata sosialnya. Yang kedua adalah materi publikasi. Dalam materi publikasi ini, kelompok kami menyamaratakan di berbagai taktik, yaitu yang membahas tentang bahaya dari COVID-19 ini sendiri, terus bagaimana penyebaran dari COVID-19 ini, himbauan untuk menggunakan masker, himbauan untuk tidak keluar rumah atau melakukan social atau physical distancing, terus bagaimana virus ini bekerja di dalam tubuh, apa bahayanya virus ini, terus bagaimana cara mencegahnya, terus mensosialisasikan untuk cuci tangan selama 20 detik. Selanjutnya saya akan membahas tentang budgeting. Kelompok kami ini di dalam budgeting ini kita membaginya menjadi 2 tabel, yaitu pertama tabel production cost dan yang kedua adalah tabel kesekretariatan. Di dalam production cost ini kita mengira jumlah yang akan dikeluarkan untuk biaya internet dan biaya periklanan sebanyak 11 juta, dan untuk kesekretariatan sendiri untuk pembuatan proposal, surat, ATK, dan fotokopi dengan jumlah 170.000. Dalam rekapitulasi anggarannya ini berjumlah 11.170.000 untuk 2 bulan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.